Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengikuti kuliah online perencanaan dan manajemen pelabuhan perikanan. Topik yang akan kita bahas adalah studi kelayakan pelabuhan perikanan, yang disampaikan oleh saya, Muhammad Qaddafi, dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Adapun topik yang akan kita bahas adalah penentuan lokasi, pengumpulan data, lalu desain pelabuhan, perkiraan biaya investasi dan bisnis, kemudian kajian kelayakan sosial, dan yang terakhir adalah kajian lingkungan. Penentuan lokasi pelabuhan memperhatikan beberapa pertimbangan, antara lain kondisi geografis, apakah memenuhi kriteria atau tidak. Nah, kondisi geografis ini terkait dengan kedalaman perairan, lalu apakah lokasi misalnya berada pada teluk misalnya, yang kiri kanannya dilindungi oleh bagian daratan atau pegunungan. Nah, tentu pertimbangan-pertimbangan itu menjadi bagian dari kondisi geografis dari suatu lokasi pelabuhan, atau kondisi gelombang misalnya angin dan lain sebagainya. Lalu tersedianya lahan yang memadai di daratan untuk fasilitas-fasilitas pelabuhan seperti gedung, dermaga, dan lain sebagainya. Kemudian pertimbangan kemudahan akses untuk menuju lokasi pelabuhan, sehingga biaya investasi untuk akses bisa diminimalisir. Lalu ketersediaan fasilitas pendukung seperti air bersih, listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Data-data yang diperlukan adalah data angin yang digunakan untuk peramalan gelombang. Lalu data angin juga diperlukan untuk pengaturan posisi bangunan pelabuhan. Nah, data angin biasanya ditampilkan dalam WinROS seperti ini. Yang kedua adalah data pasang surut. Data pasang surut ini berguna untuk menentukan elevasi bangunan dermaga. Seperti ditunjukkan oleh gambar ini, ada grafik pasang surut. Jadi, posisi dermaga berdasarkan perhitungan pasang tertinggi dan surut terendah dari pasang surut air laut. Lalu data kapal. Jadi data kapal yang akan digunakan di pelabuhan tersebut dikumpulkan, sehingga pertimbangan syarat air kapal menjadi hal yang penting ya dalam menentukan posisi dermaganya. Jadi dari data kapal yang ada, kemudian dilihat syarat air kapal yang paling tinggi itu menjadi acuan dalam menentukan posisi dermaga. Kemudian yang keempat adalah data gelombang. Nah, data gelombang ini digunakan sebagai beban bagi tiang pancang dalam menghitung kekuatan konstruksi dari bangunan dermaga. Yang kelima adalah data tanah. Data tanah digunakan sebagai bahan untuk perhitungan pondasi dermaga.
dan bangunan pelabuhan yang lainnya. Jadi untuk mendapatkan data tanah dilakukan pengeboran, mengambil beberapa bagian tanah di kedalaman tertentu, lalu kemudian diuji sehingga menghasilkan grafik Borlaug sebagai berikut ini, seperti pada gambar. Nah, grafik ini kemudian menunjukkan karakteristik tanah dan jenis-jenis tanah pada masing-masing kedalaman. Lalu yang terakhir adalah data batimetri yang digunakan untuk mengatur penempatan dermaga agar memenuhi kedalaman minimum yang aman bagi kapal untuk berlabuh. Selanjutnya adalah tahap desain pelabuhan. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah perencanaan bangunan di laut, meliputi dermaga bongkar, dermaga muat, dermaga istirahat, ataupun trestle jika dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah perencanaan bangunan di darat, berupa fasilitas pelabuhan seperti kantor, bengkel perbaikan, fasilitas gedung, rumah dinas, kantin, tempat ibadah, kios, balai pertemuan nelayan, gudang, dan bangunan-bangunan lain yang diperlukan. Ketiga adalah perencanaan fasilitas pendukung, berupa bangunan jalan, instalasi listrik, jaringan air bersih, saluran drainase, jaringan pipa hidran untuk kebakaran misalnya. Lalu ada slipway untuk menarik kapal yang ingin melakukan perbaikan di bengkel. Nah, selanjutnya adalah perencanaan layout. Jadi semua bangunan, kemudian bangunan di laut, bangunan di darat, fasilitas penunjang kemudian diplot dalam satu layout secara utuh yang menggambarkan keseluruhan dari sebuah pelabuhan. Jadi dari fasilitas yang ada tersebut maka dibuat layout secara menyeluruh menjadi suatu pelabuhan yang utuh. Kita masuk pada perkiraan biaya investasi dan bisnis. Meliputi perhitungan biaya investasi untuk membangun sebuah pelabuhan dan perhitungan perkiraan pendapatan dari operasional pelabuhan. Nah, komponen perhitungan di dalamnya antara lain ada proyeksi keuangan, yaitu memperhitungkan pendapatan, pengeluaran, arus kas, laba rugi, dan lain sebagainya. Kemudian analisis kelayakan ekonomi. Ada istilah net present value, internal rate of return, IRR, payback period, weighted average cost of capital, WACC. Nah, NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode tertentu. Nah, agar sebuah proyek dapat diterima, maka nilai NPV ini harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian ada IRR, yaitu discount rate yang menyamakan nilai sekarang atau present value dari arus kas masuk dan nilai investasi suatu usaha. Dengan kata lain, IRR adalah discount rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0.
Nah, jika biaya modal usaha lebih besar dari IRR, maka NPV menjadi negatif, sehingga usaha tersebut tidak layak untuk diambil. Berikutnya adalah WACC, yaitu biaya modal rata-rata tertimbang, yang merupakan biaya modal suatu usaha yang terdiri dari saham, penggunaan hutang, dan laba yang ditahan. Jadi dalam pembangunan suatu pelabuhan atau proyek besar biasanya modalnya itu dari berbagai sumber, jadi harus diperhitungkan. Kecuali kalau modalnya dari modal sendiri misalnya, nah ini tidak terlalu diperhitungkan. Lalu dalam perkiraan biaya investasi dan bisnis ada analisis sensitivitas, yaitu faktor sensitif yang berpotensi mengganggu pencapaian dari parameter sebuah kelayakan proyek itu. Kita masuk pada topik kajian kelayakan sosial, di mana caranya adalah dengan membuat kuesioner yang diisi oleh masyarakat di sekitar tempat rencana pelabuhan itu yang akan dibangun. Nah, metode yang digunakan adalah perpaduan antara random sampling dan purposive sampling. Kalau random sampling kita sudah tahu ya, secara acak gitu pemilihan objeknya, dan purposive sampling adalah sebelumnya kita tentukan gitu objeknya. Biasanya yang ditarget adalah tokoh masyarakat misalnya, yang kata-katanya mungkin diikuti oleh masyarakat di situ. Nah, survei ini kemudian lebih jauh untuk mengetahui apakah masyarakat mengetahui rencana proyek pelabuhan itu, lalu apa keuntungan bagi masyarakat. Kemudian kita juga meminta saran dari masyarakat. Sehingga kemudian kita memperoleh data berapa persen tingkat pemahaman masyarakat dan berapa persen tingkat penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan sebuah pelabuhan. Yang terakhir adalah kajian lingkungan. Nah, dalam kajian lingkungan ini ada dua kondisi yang harus dipertimbangkan, yaitu kondisi existing sebelum pembangunan pelabuhan dan kondisi operasional ketika pelabuhan itu kemudian sudah beroperasi. Nah, apa saja kondisi existing yang harus dianalisis? Yang pertama adalah kualitas udara ya. Kualitas udara di situ itu harus dianalisis. Kemudian tingkat kebisingan, lalu kualitas air bersih, kualitas air laut juga harus diambil sampelnya untuk dianalisis. Kemudian komponen biologi yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan pelabuhan. Lalu untuk kondisi operasional yang harus dianalisis adalah dampak yang ditimbulkan, kemudian arahan rencana pengelolaan dampak lingkungan itu juga harus dibuat. Lalu rencana anggaran biaya dari pengelolaan lingkungan.
Nah, setelah itu semua, maka dilakukan penilaian kelayakan sosial dan lingkungan. Ditinjau dari atau menggunakan standar peraturan perundangan yang terkait. Kemudian setelah itu bisa dilakukan penilaian apakah proyek pelabuhan ini layak secara sosial dan lingkungan atau tidak. Demikian kuliah perencanaan dan manajemen pelabuhan perikanan untuk topik studi kelayakan. Silahkan di-subscribe agar bisa mengikuti topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.